Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbel Online Lulus ASN. Insya Allah hari ini kita akan sharing-sharing terkait dengan tips ataupun trik, bahkan strategi ya yang harus kita siapkan untuk menghadapi tes CPNS. Dan saya akan berbagi juga sharing terkait dengan pengalaman saya lulus CPNS di Kementerian Agama. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semua. Baik teman-teman, baik langsung saja saya akan share screen. Perkenalkan, nama saya Khairul Rijal, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama. Ya, adapun tema hari ini kita usung adalah strategi sakti lolos CPNS dan langkah pasti menuju ASN. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, kita akan mulai. Bismillah. Yang pertama, teman-teman, pastikan bahwa kita memahami alur seleksi CPNS. Baik itu di tahun ini, mudah-mudahan kalau ada di tahun 2025, kita doakan semoga ada dan teman-teman bisa ikut eh, kompetisi ini, mudah-mudahan bisa lulus. Yang pertama adalah seleksi administrasi atau pemberkasan. Ini yang sangat penting, jangan sampai kita terlena dan terlalu percaya diri bahwa kita pasti lulus, tapi belum tentu. Karena ada persyaratan-persyaratan, ada pemberkasan-pemberkasan yang harus sesuai dengan instansi yang kita ambil. Maka tidak semua administrasi itu sama dengan seluruh kementerian atau instansi. Yang kedua, seleksi kompetensi kompetensi dasar atau SKD yang pernah saya bahas, tapi kita akan bahas kembali secara general atau secara umum. Yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang SKB. Dan terakhir adalah SKB tambahan, baik itu wawancara, tes lainnya tergantung instansi yang kita ambil. Teman-teman, yang pertama pastikan bahwa kita harus memiliki atau menyiapkan berkas secara sempurna, secara tepat ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah cek syarat formasi dan instansi yang akan kita ambil. Contoh saya formasinya Widya Iswara, instansinya Kementerian Agama. Scan seluruh dokumen itu dengan menggunakan printer ataupun alat scan. Jangan menggunakan HP ataupun alat yang lainnya yang memang tidak mensupport eh, kualitas dari scan dokumen kita. Jadi sesuai dengan format yang diminta oleh instansi juga, jangan lupa. Yang ketiga, ukuran file harus sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh panitia seleksi. Jangan terlalu eh, jangan lebih ya maksudnya. Jadi kalau lebih ataupun lewat dari minimal, maka dia akan berpengaruh kepada hasil seleksi dan bahkan tidak bisa diupload ya. Namanya juga seperti itu, jangan sampai namanya scan PDF dan lain-lain. Tapi sesuai dengan, misalkan saya contohkan KTP, tulis aja nama filenya KTP. Yang kedua, ijazah dan yang lain sebagainya. Selanjutnya teman-teman sekalian, strategi belajar cerdas. Ini yang saya lakukan selama persiapan lebih kurang eh, berapa bulan ya. Dan saya fokus pada SKD. Kenapa? Karena SKD ini menjadi acuan awal kita, baru kita bisa masuk ke SKB. Untuk SKD ada TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensia umum, dan juga TKP, tes kepribadian ya, kemampuan pribadi. Teman-teman sekalian harus melihat dan mencermati mana yang kita sudah baik secara nilai atau secara point score atau yang jelek ataupun yang kurang. Maka yang itulah yang harus kita upgrade yang kurang tersebut. Upayakan belajar konsisten dalam per hari itu 1 sampai 2 jam. Jangan sampai kita tidak prepare dengan matang. Kemudian gunakan aplikasi dan simulasi CAT, baik itu di bimbel online ataupun di website-website yang lainnya. Jangan lupa review soal tahun sebelumnya. Di tahun 2024, untuk soal itu cukup sulit menurut saya, tapi saya alhamdulillah bisa lulus dan masuk ranking. Intinya kita harus melihat contoh-contoh soal ya, sesuai dengan mungkin FR ataupun sharing-sharing dari teman-teman yang telah lulus sebelumnya. Cara menanggulangi SKD, teman-teman, ada tips dan triknya ya, pelajari tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, sejarah NKRI, bahkan lebih detail nanti akan kita bahas tentang TWK ya. Kemudian TIU, logika, numerik, sinonim, pola, semua itu harus dipelajari itu secara dasar dan secara detail kita akan bahas nanti dalam pembahasan khusus. Dan TKP, bahas tentang nilai ASN, integritas, pelayanan kerja, ya. Bahkan ada IT dan lain-lain itu akan kita bahas di pertemuan yang mendatang.
Jangan lupa teman-teman, manajemen waktu sangatlah penting pada saat hari H pelaksanaan ujian. Jangan terpaku pada soal yang sulit. Fokus pada soal yang mudah. Ketika sulit itu harus ditandai atau dicontreng atau kita ada kertas ya. Kita tulis saja nomor 46, mungkin agak sulit kita tulis, kita lewatkan dulu. Artinya kalau menemui soal yang sulit, jangan terpaku pada soal tersebut, tapi fokus kepada soal selanjutnya yang lebih mudah. Kerjakan yang mudah dahulu, sisakan waktu untuk review, jangan lupa. Jujur saya pada saat itu saya mengerjakan 10 soal sampai 20 soal, baik itu TWK, TKP, ataupun TIU. Sehingga setelah itu saya akan mengulang lagi dan melihat sisa-sisa soal yang belum saya jawab. Dan saya selesaikan semua, tersisa waktu Alhamdulillah 2 menit, saya gunakan untuk mereview seluruh jawaban saya, sehingga ketika ada yang mungkin ragu, saya akan ganti seperti itu. Yang ke selanjutnya adalah pilih formasi strategis. Teman-teman, jujur saya pada awalnya mengambil formasi dosen di tahun 2023. Karena saya melihat formasi tersebut adalah sesuai dengan basic saya sebagai dosen. Akan tetapi ternyata formasi yang saya ambil tersebut dan instansi bahkan tempat yang saya ambil adalah tempat yang cukup banyak diminati. Sehingga ketika banyak diminati atau katakanlah instansi tersebut adalah populer, maka banyak sekali pesaing yang akan ikut, ya. Maka ini salah satu strategi yang harus kita lakukan, memilih strategi adalah promosi yang katakanlah ya, yang peminatnya tidak banyak seperti itu. Cek tingkat persaingan dan kuota. Itu saya lakukan di tahun 2004 tahun lalu bahwa saya melihat persaingannya ataupun kuotanya tidak terlalu banyak. Akhirnya saya memutuskan mengambil Widya di Kota Palembang di Kementerian Agama. Jangan lupa sesuaikan dengan minat dan kompetensi kita. Jangan sampai kita mengambil bahwa karena itu sedikit, kuotanya banyak, bahkan persaingan sedikit, atau di kota yang terlampau jauh, sehingga tidak sesuai dengan minat dan kompetensi kita, sehingga nanti khawatirnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gunakan sumber digital. Apa maksudnya? Selain kita ada print out atau katakanlah buku ya, referensi kita, maka kita juga mengikuti kegiatan seperti tryout atau simulasi CAT ya yang dibuat oleh ataupun disediakan oleh BKN sendiri atau Zenro ataupun website-website atau penyedia layanan tryout yang lainnya yang berupa online. Jangan lupa tonton YouTube pembahasan soal ya. Kita sudah membuat beberapa soal terkait dengan soal yang hot terkini, terupdate. Jangan lupa ikut join forum atau grup belajar baik di Telegram ataupun WhatsApp group. Jangan lupa teman-teman, setelah kita belajar konsisten 1 hari per jam, 1 jam per hari atau 2 jam, evaluasi dan konsisten. Catat soal-soal yang sulit, pelajari, ulang dan lakukan evaluasi sehingga kita bisa menguasai materi-materi yang sudah tersebut. Kemudian ketika kita mengikuti evaluasi tryout, jangan lupa dievaluasi kenapa nilai kita under 400 misalkan di bawah 400. Kenapa seperti itu? Apa yang salah, apa yang kurang? Maka kita evaluasi secara berkala. Konsistensi lebih penting daripada intensitas sesaat. Artinya lebih baik teman-teman mengeluarkan waktu 1 jam per hari dibanding 10 jam per pekan atau setiap minggunya. Jadi lebih baik kita konsisten setiap hari. Next, passing grade dan statistik jangan lupa dilihat, pelajari passing grade resmi ya, jangan sampai kita salah. Misalkan TIU ada apa namanya, kita dapati bahwa 80 nilai poinnya. Maka kita harus mengetahui itu dari eh, situs resmi, contohnya di bkn.go.id atau SCASN. Dan kalau teman-teman sudah memiliki riwayat tes ya sebelumnya, coba dianalisis skor tahun sebelumnya ya apakah formasi tersebut memiliki standar yang baru ataupun sesuai dengan pada umumnya atau standarnya sama dengan instansi yang lain. Jadwal dan prosedur SCASN, jangan lupa catat semua tanggal penting ya yang terbaru baik itu dari Menpan RB ataupun BKN. Pahami fitur di scasn.bkn.go.id dan jangan lupa jangan sampai ketinggalan jadwal, ikuti follow akun media sosial mereka baik Instagram ya atau Facebook dan yang lain-lainnya. Teman-teman, jangan lupa
setiap kita melakukan pembelajaran perlu kita lakukan namanya evaluasi. Evaluasi dengan menggunakan simulasi CAT nyata. Artinya ikut tryout, ikut simulasi CAT. Soalnya 110 soal dan 100 menit. Biasakan untuk latihan dalam kondisi asli ya. Teman-teman melepaskan seluruh aktivitasnya. Mungkin di pagi hari setelah sholat subuh ya. Sampai menjelang sholat duha pukul, kalau saya ya, pada saat itu waktu subuh sekitar setengah lima. Jadi setelah subuh jam 5 sampai jam katakanlah 6.30, 1 jam setengah saya menghabiskan waktu, 100 menit lebih kurang. Saya habiskan waktu itu khusus untuk benar-benar melakukan simulasi CAT. Dan jangan lupa evaluasi waktu, jangan sampai kita terlambat. Jujur pada saat itu saya selalu mengalami kekurangan waktu ya. Misalkan di soal 110 atau di soal-soal yang terakhir, saya tuh sudah mendekati waktu yang deadline ya. Misalkan sudah 99 menit, tinggal semenit lagi. Dia ada satu dua soal yang belum selesai. Maka saya selalu mengevaluasi efisiensi waktu yang saya lakukan. Seperti itu. Sehingga pada saat nanti hari hanya kita bisa memilih mendapatkan waktu yang cukup bahkan lebih. Dan Alhamdulillah pada saat hari H saya ikut tes CPNS, saya mendapatkan 2 menit waktu yang berlebih sehingga saya bisa gunakan untuk evaluasi. Baik, itu saya yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian. Jangan lupa follow media sosial kita, YouTube channel kami, Khairul Official, IG TikTok, Bimbel Lulus ASN. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.